Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, kita tahu sampai sekarang di media itu masih membooming terkait kasus ijazah Pak Mulyono, dan tentunya masih hal tersebut, perkembangan kasus-kasus tersebut yang saya sajikan di video kali ini. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Objek penelitian kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Kasihan sekali ya Bapak ini. Yang sabar ya Pak. Namanya juga hidup. Kadang ada yang menghina dan ada juga yang merasa terhina. Saya mau bertanya kepada Bapak, apakah ucapan ini dari lubuk hati Bapak yang paling dalam? Karena seperti yang sudah-sudah, ucapan Bapak itu suka sen kiri, belok ke kanan. Laporan Bapak di sini apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Ampun. Memang susah lah kalau berbicara dengan orang yang tidak sampai jangkau otaknya ke sana. Coba ya, ini kan terjadi, kenapa ini orang melakukan penelitian, kenapa orang meneliti ijazahnya. Itu kan karena dari 3 tahun lalu dia tidak mau melihatkan ijazahnya. Mulai dari buku Undercover, Jokowi Undercover, itu sudah ada tuntutan bahwa diminta untuk memperlihatkan ijazahnya. Sampai sekarang dia tidak pernah mau. Sampai hari ini sudah dibawa ke pengadilan, dibawa ke kepolisian, belum juga mau melihat. Mestinya sebagai seorang tokoh, apalagi presiden, engkau itu presiden. Kalau presiden itu harus akhlaknya lebih tinggi, mengerti. Ini tidak mengerti. Karena mendengar ya, mungkin pengacara-pengacara yang masukkan dia itu memang kurang juga akhlaknya gitu. Coba bayangkan ya, rakyat dilaporkan gara-gara orang dituduh menghina serendah-rendahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi persoalan Gibran yang saat ini sedang diberikan sebuah catatan yang sangat keras dari para purnawiran TNI, sebetulnya sejak tahun 2023 pun sudah baik saya secara pribadi maupun bersama-sama juga dengan kelompok kami yang kami sebut sebagai Barakemang itu sudah menyampaikan tentang kekhawatiran kami apabila Gibran ini menjadi wakil presiden. Ada 3 hal yang saat ini saya sampaikan. Pertama adalah soal kapasitas, kemudian yang kedua adalah soal moralitas, kemudian yang ketiga adalah soal integritas. Ya seperti yang digambarkan oleh ini ibu Dr. Tifa ini ya. Jadi kekhawatiran orang itu wajar aja berhubungan dengan ijazah anaknya juga tidak. Tutorial tunjukin ijazah. Capek banget lihat yang ribet soal ijazah akhir-akhir ini. Tinggal tunjukin apa susahnya sih kalau emang ada. Nih gue ajarin caranya kalau bingung. Langsung. Gini doang ribet. Aduh, singkirin dulu susunya. Nah, mana nih ganjalan? Oh ini dia. Tuh yang pertama, akte, biar orang nggak salah paham tuh akte. Jelas jadi silsilahnya. Yang kedua nih, ada ijazah SD, sekolah dasar SD. Tuh, jelas kan? Nih, terus yang ketiga ada ijazah SMP. Nah loh, tuh jelas asli ini mah, bukan palsu. Terus yang ketiga ijazah SMA. No, tulisannya sama. No, dilaminating juga, jangan lupa. Nah,
Ini dia nih mbahnya nih, masterpiece-nya nih, yang buat orang-orang pada ribet. Tinggal tunjukin apa susahnya sih. Nih, lihat. Nah, jasa asli tuh begitu, ada nama universitasnya. Tuh lulusnya sarjana apa, ada tanda tangan dekan sama rektor. Ini yang jelas begini, tinggal nunjukin. Duh, kamu jangan hilang ya, biar gak repot nanti kalau suatu saat gue jadi orang gede, apalagi presiden. Ternyata buat bapak satu itu nunjukin ijazah aja kayak minta akses nuklir. Kalau punya ya tinggal tunjukin. Kalau dibilang palsu ya buktiin, simple. Kalau malah klarifikasi dan bawa pengacara untuk balik yang mempertanyakan keasliannya, ya kalian bisa nilai sendiri ya. Ingat, ini awalnya sepele, jadi malah curiga ijazah emang palsu beneran. Ceritanya Gus Dur tentang ijazah palsu. Nah, itu tadi kalau kata Gus Dur, kata yang beli asli kok, gitu. Kata yang jual asli. Ya, makasih ya. Makasih Bu. Nampak kali bodoh kalian itu. Mau 1.000, 10.000 teman kau bersama-sama membela Jokowi, itu hitungannya tetap satu bukti. Mau 10.000 ijazah kau bilang sama, itu hanya. Menanggapi tudingan ijazah palsu Jokowi, kala itu sejumlah teman kuliah seangkatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ramai-ramai memamerkan ijazah mereka. Ijazah-ijazah tersebut mirip dengan ijazah milik Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan ijazah Joko Widodo adalah asli dan serupa dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus di tahun yang sama, yakni tahun 1985. Langkah menunjukkan ijazah ini sebagai bentuk dukungan dan pembuktian bahwa Jokowi memang benar alumni Fakultas Kehutanan UGM. Tidak lagi dipersoalkan, karena kami benar-benar adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur. Siapa yang mau percaya dengan kalian semua? Kalian tidak tahu bahwa 1.000 pun saksi hanya satu. Kita yakinlah kalau ijazah kalian ini yang hadir ini semuanya sama. Yang tidak sama itu adalah apabila dibandingkan dengan ijazah Jokowi. Jadi semua ijazah kalian sama, kecuali Jokowi ijazahnya palsu. Ada satu kunci yang mau tidak mau, suka tidak suka, polisi tidak bisa melanjutkan. Harus dihentikan. Harus dihentikan. Nah, ini penting. Pertama, ada putusan Mahkamah Konstitusi 105 PUU 22 tahun 2024. Bulan 2 atau antara awal bulan 3 diangkatlah 2 orang SBY dengan Joko Widodo melalui Kepres. Kepres nomor 30. Ya, tahun 2025. Di Kepres nomor 30 itu dia diangkat menjadi Dewas. Dewan Pengawas tertinggi. Pengarah. Sorry. Dewan Pengarah tertinggi. Oke. Artinya 2 orang ini sudah bagian dari pemerintah. Tidak bisa dibantah apapun itu. Nah, dari Kepres 30 ini seharusnya khusus Joko Widodo X7 Presiden yang lalu tidak perlu melakukan upaya-upaya yang menggugurkan laporannya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena dia menerima gaji sudah. Bulan 2 dikepreskan, bulan 3 udah terima gaji, bulan 4 sudah terima gaji, dan berikutnya lagi ini. Maka secara otomatis dia pejabat negara. Nah, kalau sudah pejabat negara, sesuai putusan yang saya sebut tadi, 105 PU 22 tahun 2024, tidak boleh melaporkan, dikritik malah boleh gitu loh. Ya, betul. Ini putusan loh ya, yang tertinggi loh ya, MK gitu loh ya. Jokowi terpaksa mau karena yang menjadikan Jokowi ini kan oligarki kapital. Siapa itu oligarki kapital? Yang pertama terdiri dari para pengkhianat bangsa. Siapa itu pengkhianat bangsa? Elit politik kita yang punya saham besar di perekonomian. Yang kedua, 9 naga. Yang ketiga, di backup kekuatan Cina. Ini 3 ini luar biasa. Tujuan aksi ini memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Tujuan kami. Apa bentuknya? Selama ini kan hampir semua taunya kalau Pak Jokowi itu munculnya dari partai politik, terutama dari PDIP. Padahal saya berani mempertanggungjawabkan 100% bukan dari partai.
Jadi saya buat tulisan selebaran, dan itu selebaran itu kami sampaikan ke masyarakat. Itu kan tadi menuntut untuk mengadili Pak Jokowi. Pelanggaran hukum apa Pak yang yang diduga dilakukan Pak Jokowi ini sehingga perlu diadili? Gini, kami dari Aliansi Rakyat Bergerak Surakarta ini sesungguhnya gerakannya itu fokus kepada masalah-masalah yang bersifat nasional, bukan yang bersifat kedaerahan. Kami melihat kondisi bangsa dan negara ini sudah dijajah oleh kekuatan asing dan kekuatan asing, khususnya Cina komunis. Ada 3 tahapan yang dilakukan mereka. Pertama, intervensi, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pengelola negara. Yang kedua, invasi, menguasai wilayah. Yang ketiga, sebenarnya aneksasi, ngerampok tanah. Ini yang kami lihat. Kalau penjenengan punya penglihatan lain, ayo berdebat sama-sama. Waduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya. Bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri. Saya kuliti. Ya. Kita modal logika ini. Ya, bukan main-main ini. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, di Setio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Prabowo Subianto ini mati demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apalagi mengganti Setio Wedang berani. Dok Jaksa Agung, dok menteri-menteri nih. Ya bak. Tinggal ganti gitu selesai. Ganti pemerintahan, ganti semua menteri. Jaksa Agung, Kapolri, supaya ada new chapter. Ada harapan baru bagi rakyat. Ini masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri Kapolri, Jaksa Agung yang diangkat oleh Jokowi. Yang siapa nih Jokowi ini? Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya Prabowo Subianto ini. Takut sekali sama Jokowi. Kacau. Ini presiden yang paling tertawakan dunia ini. Masa legasinya orang-orang Jokowi masih ada di situ. Jadi orang-orang yang masih berpikiran bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu asli, ya, coba lah kalian ya. Nggak ada orang yang pegang ijazah asli itu malu-malu begini, takut. Ya. Kebohongan itu hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Kebenaran siap diuji dalam terang. Kalau ijazah Joko Widodo itu benar asli, maka bisa diuji oleh publik seterang-terangnya. Dia pegang itu ijazahnya. Ya. Bahkan kemarin di Surakarta, mediasi, kan itu ada diangkat hakimnya ya, hakim mediasi, mediator, profesor hukum pidana UNS. Kenapa nggak datang? Katanya dulu, kalau di depan hakim diminta untuk ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Kemarin itu tunjukkanlah ke hakim mediator itu, hakim mediasi. Kok malah Anda ke Jakarta? Apa untuk memarkirkan ijazah Anda di kepolisian, biar jadi barang bukti gitu, biar nggak bisa dibawa ke pengadilan UNS, gitu maksud Anda kan? Strateginya menghindar terus. Katanya ini mau ditunjukkan di depan hakim. Uji karbon aja itu, uji usia kertas, uji tinta sudah habis itu. Dan UGM akan terseret. Makanya saya bilang, Ova Emilia, ya, sayang sekali kerja keras seluruh profesor dulu yang saya kenal, keringatnya itu mengantarkan UGM menjadi baik namanya. Anda hancur-hancurkan ya. Anda hancurkan sehancur-hancurnya. Sampai rela memanipulasi dokumen. Satu dosen tanda tangannya berbeda. Pemalsuan dokumen, nanti tunggu laporan kepada UGM. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja mutlak dan absolut pertama-tama dan di atas segala-galanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, ya, apapun juga peristiwa yang menjadi hikmah bagi kehidupan ini. Termasuk di antaranya pada pagi hari ini kita bersama-sama dalam sebuah konferensi pers untuk keempat daripada klien kami, yaitu Dr. Roy Suryo MKes, kemudian Dr. Ing Risman Hasiholan Sianipar STMTMN, dan Dr. Tifauzia Tiasuma MSC, serta Rizal Fadilah SH. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sudah dijelaskan secara gamblang oleh rekan kami Advokat Ahmad Khosinuddin SH bahwa sebenarnya pelaporan-pelaporan tersebut diantaranya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya itu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa kunjungan kami ya bersama klien tersebut
ke UGM yang diterima baik di UGM, serta juga ke Solo yang merupakan alamat daripada rumah Bapak Joko Widodo, Kutai Utara nomor 1. Dan semuanya terjadi dalam kondisi baik, ya. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya menyatakan pendapat di muka umum secara lisan maupun tulisan, berserikat dan berkumpul itu adalah merupakan hak konstitusional. Sehingga akan sangat aneh dan jahat apabila hal tersebut dikriminalisasi. Terlebih, klien-klien kami tersebut adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Sehingga seperti yang dikatakan rekan Ahmad Qasiduddin tadi, di mana letak daripada fitnah serta pencemaran nama baiknya. Kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Meskipun akhirnya keluar juga Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan laporan sendiri. Dan sekali lagi, kami secara keseluruhan tim advokasi anti ijazah bodong selamatkan legacy sejarah bangsa Indonesia ini, menganggap ini sebagai sebuah blessing, ya. Inilah setelah perjuangan sedemikian lama, ya tentu saja bersama TPUA dari tahun 2022 merupakan rangkaian peristiwa penegakan keadilan dan kebenaran secara terus menerus tanpa kenal lelah, yang akhirnya sampailah kita di tahun 2025 ini dalam kondisi seperti yang kita lihat pada saat ini. Saya ingin mengatakan, jangan pernah coba-coba untuk berusaha untuk menyelundupkan hukum hanya demi mengikuti hasrat, syahwat, serta kekuasaan yang dimiliki oleh mantan Presiden 2 periode, yaitu Joko Widodo. Mengapa kami katakan demikian? Karena ini akan semakin membuat masyarakat hilang kepercayaan kepada lembaga kepolisian. Sebenarnya keraguan orang-orang dengan ijazah Pak Jokowi ini itu lebih ke intelektualnya, ya, lebih ke kemampuan beliau dalam berbahasa, kemampuan intelektualnya pokoknya, ya. Tapi kalau masalah urusan politik, Pak Jokowi boleh diakui, dia kalau urusan politik dalam negeri ya, itu bisa dia belok bisa. Tapi kalau keluar negeri nggak bisa, karena keterbatasan bahasa gitu, yang menjadi adalah modal pokok untuk berkomunikasi, untuk lobby-lobby lah gitu ya. Saya juga ragu dengan intelektual Pak Jokowi ini ketika ada video yang nongol dulu awal-awal Pak Jokowi menjadi presiden, ya. Video ini. Ikan lele. Ikan lele, 1, 2. Tadi ikan teri. Ikan teri. Ikan teri. Ketiga, ikan paus. Ikan paus. Ikan paus. Keempat, ikan tongkol. Ikan kontol. Nah, saya kaget ya ketika di video itu Pak Jokowi ngasih tebak-tebakan nama ikan. Dan Pak Jokowi mengulangi jawaban daripada anak tersebut. Pak Jokowi tahu nggak kalau paus itu bukan ikan? Di situ saya kaget gitu loh. Anak-anak international school ya yang di Jakarta pasti mikir gitu, anak-anak SD lah gitu yang tahu kalau paus itu mamalia bukan ikan. Bukan dia kelasnya bukan Pisces, bukan Pisces ya. Tapi dia mamalia kelasnya. Ya, paus itu masih berkerabat dengan lumba-lumba dan kudanil, itu masih berkerabat. Makanya paus, lumba-lumba itu lebih pinter, smart, karena mereka masuk dalam kelas mamalia. Nanti jangan-jangan orang desa bilang cumi itu juga ikan ya. Bukan, cumi itu cephalopoda, ya, moluska dia. Nah, dari sini aja saya udah, kok Jokowi meng-approve gitu, menyetujui jawaban anak ini gitu loh. Karena kalau yang begitu itu harus diluruskan, Pak. Karena itu pengetahuan, tebak-tebakan Pak Jokowi itu. Dari situlah gue jadi mikir, Pak Jokowi nggak tahu ya kalau paus itu melahirkan. Paus itu menyusui. Dan paus itu nggak punya insang, Pak. Dia bukan ikan, dia mamalia. Nah, disitulah kita tuh jadi kayak menilai ini gimana sih gitu. Pak Jokowi ini apalagi alumni UGM gitu loh. Kita yang bukan alumni UGM aja kok ngeh gitu loh. Gue apalagi gitu yang ecek-ecek lah gitu sekolahnya aja. Gue ngeh kalau paus itu bukan ikan gitu. Tapi
ini saya bilang ini yang di belakang Pak Jokowi gitu, asisten-asisten ini nggak nge-brief dulu ya, nggak briefing dulu kalau Pak lebih baik tuh bilangnya aja sebutkan nama-nama hewan yang di laut gitu, hewan yang hidup di laut gitu. Itu lebih natural ya, lebih enak lah gitu daripada salah Pak gitu. Dan diulang terus gitu, jadi kayak aduh nanti orang-orang berpikir memang paus itu ikan gitu loh. Orang Indonesia ini suka salah gitu mengklasifikasikan sesuatu gitu. Makanya orang ragu gitu loh Pak dengan ijazahnya. Karena banyak hal itu yang seharusnya dikuasai oleh seorang presiden itu enggak gitu. Salah gitu loh Pak. Salam logika. Memang lucu ya melihat tingkah pola atau gerak-geriknya Ternak Mulyono. Kemarin netizen rame-rame menyoroti mobilnya Mulyono yang dipakai ketika melapor ke Polres Jakarta. Ternyata mobil yang dipakai Pak Mulyono itu ketahuan belum bayar pajak. Terus ceboker alias ternaknya Mulyono rame-rame membela Mulyono. Lah, itu kan mobil sewaan. Ngapain Mulyono harus repot-repot bayar pajak? Yang harus bayar pajak mobil itu kan yang punya sewaan mobil. Begitu kata ternaknya Mulyono berapi-api. Selidik punya selidik. Ternyata yang punya usaha rental mobil yang dipakai Pak Mulyono itu adalah anaknya Mulyono yang cewek. Konon sampai sekarang ternak Mulyono atau cebokernya Mulyono belum bisa membela tentang usaha rental yang dimiliki anaknya Mulyono tersebut. Katanya belum dapat arahan dari pembina. Tidak apa-apa. Ini kan sudah sering saya sampaikan. Saya ini palsu. Saya ini fotokopian. Saya ini cangkokan. Dipikir saya pohon jambi. Tidak apa-apa, saya direndah-rendahkan, hina sehina-hinanya, tidak apa-apa. Ini video terakhir saya tentang ijazah Pak Jokowi ya. Saya bodoh amat. Mau asli, mau palsu sekarang. Saya udah capek berurusan dengan ijazah nggak kelar-kelar ini. Karena Pak Jokowi juga nggak kooperatif ya. Senang banget menjadi pusat perhatian gitu. Di bertele-tele begitu. Ya nggak mau mengungkap ijazahnya. Saya cuma mau ngasih kalian gambaran tentang jalur hidup yang diceritakan ke wartawan-wartawan Kompas TV, CNBC, CNCC, segala macam itu. Ya, gini. Ini intinya. Kalian bisa lihat Pak Jokowi itu menikah tanggal 24 Desember 1986. Tahan. 24 Desember 1986 itu hari Rabu sebelum Natal. Gibran lahir di Solo 1 Oktober 1987. Artinya dari jarak antara pernikahan dengan Gibran lahir itu ada waktu 9 bulan 6 atau 7 hari. Jadi 9 bulan 7 hari lah kita anggap ya. Oke. Tahan. Terakhir ini wawancara di Kompas TV. Setelah menikah dengan Ibu Iriana, Pak Jokowi itu mengajak Ibu Iriana itu tinggal di Aceh. Di sini dibilang nih, Jokowi dan Iriana hidup di tengah hutan selama 2,5 tahun lamanya. 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Ibu Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Berarti Gibran lahirkan di Solo. Mereka 2,5 tahun lamanya di Aceh baru mau melahirkan Gibran. Berarti 86 kan? 87, 88, mau 89. 89 berarti. Pulang ke Solo untuk melahirkan Gibran. Berarti Gibran nggak lahir tahun 87 dong. Kalau 2,5 tahun lamanya tinggal di Aceh. Di situ aja intinya. Ya. Entah yang benar itu yang mana. Entah Gibran memang benar lahir tahun 87, tapi nggak mungkin menikahnya tahun 86. Berarti. Karena pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil. Tahun kedua.
Berarti setelah menikah tahun kedua baru hamil. Atau versi kedua, Pak Jokowi ini menikahnya bukan tahun 86, tapi sebelum itu. Karena Pak Jokowi pernah bilang di suatu pidato. Pak Jokowi pernah bilang di suatu pidato, saya bekerja di Kraf Aceh tahun 85, 86, 87, 88. Berarti fix dong. Pak Jokowi katanya ijazahnya itu lulus November 85. Langsung kerja. Tapi kenapa Gibran lahirnya tahun 87? Sedangkan di sini katanya kerja di Aceh itu sampai tahun 88. Gibran lahir tahun berapa dong? 89. Nah, jadi berliku-liku ya gitu. Maksudnya ceritanya tuh nggak cocok, nggak nyambung. Tuh, ceritanya nggak cocok, nggak nyambung. Kalau saya kumpulin gitu kan, daripada wawancara wartawan, itu saya kumpulin, ceritanya nggak nyambung. Mulai dari kapan wisudanya, kapan mulai kerja di Acehnya, lama mereka, kapan menikahnya, tahun berapa, lamanya mereka tinggal di Aceh bersama, kemudian Gibran lahir tahun berapa, itu semuanya tuh nggak cocok guys. Ya, oke lah. Kesimpulannya, apakah benar Pak Jokowi lulusan UGM? Menurut saya nih dari cerita-cerita yang ini, sedangkan gini ya, Ibu Iriana itu saya baca beliau pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, tapi nggak tamat, cuman sampai semester 6, berarti 3 tahun. Sedangkan katanya Pak Jokowi S1 UGM. Logika saya, kenapa kok orang memutuskan berhenti kuliah padahal tinggal 1 tahun lagi loh? Sayang banget kan? Kenapa? Kenapa sih harus berhenti kuliah menikah gitu? Kenapa? Buru-buru banget. Kenapa? Terus juga biasanya nih orang kalau sarjana itu nyari yang selevel. Gue udah sarjana, gue nyari sarjana deh. Kalau enggak, ya udah deh, kamu lulusin dulu deh gelar kamu, dapetin gelar dulu, kamu baru kita menikah. Tapi ini enggak. Jadi kesimpulan saya adalah, ini yang paling penting. Saya menduga Pak Jokowi memang pernah kuliah di UGM, tapi nggak selesai. Makanya fotonya ada di Mapala Silvagama. Dan Pak Hari Mulyono ada, dan Pak Hari Mulyono selesai sampai wisuda. Tapi Pak Jokowi nggak sampai wisuda. Pak Jokowi udahlah kerja aja gitu di Aceh gitu. Alasannya kenapa? Nggak tahu. Mungkin bandel, mungkin kurang nyambung gitu dalam pelajaran, susah gitu, sulit gitu untuk menyelesaikan, atau masalah ekonomi saya nggak ngerti juga. Tapi prediksi saya begitu, dugaan saya seperti itu. Ya, nggak selesai begitu. Karena tahun-tahun dia bekerja di Aceh dan tahun tinggal bersama Ibu Iriana di Aceh 2,5 tahun, sedangkan Gibran lahir tahun 87. Itu kayaknya nggak make sense kalau beliau wisuda tahun 85. Ya nggak make sense Pak Jokowi wisuda tahun 85, sedangkan Gibran lahir tahun 87 dan mereka dan Ibu Iriana dan Pak Jokowi ini tinggal di Aceh 2,5 tahun. Itu intinya. Saya nggak perlu mau cek itu forensik ijazah, saya nggak perlu. Saya baca aja, saya telusuri aja, saya cari benang merahnya. Kadang orang tuh nggak sadar ketika diwawancara itu kan dalam kondisi kurang fokus, keceplosan. Nah, saya kumpulin aja tuh remah-remahan cerita itu. Saya gabungin. Oh, gitu. Jadi dugaan saya Pak Jokowi memang nggak selesai di UGM. Tapi UGM bisa masuk kuliah. Karena masuk fakultas kehutanan tuh nggak sulit. Karena passing grade-nya nggak tinggi. Fakultas kehutanan tuh selepel dengan fakultas pertanian, MIPA, FKIP gitu, keguruan itu nggak tinggi passing grade-nya. Beda kalau mau masuk fakultas kedokteran atau teknik, itu sulit. Apalagi tahun 80 kan dulu katanya Pak Jokowi masuk angkatan 80, 81 tahun ajarannya ya. Itu pasti saingannya nggak banyak. Karena dulu kan motivasi untuk sekolah tinggi itu nggak kayak sekarang, saingannya ribuan, ratusan ribu bahkan. Ya.
Oke, jadi clear. Saya nggak mau berurusan lagi dengan mitomania, orang yang bohong, orang yang suka bohong. Itu penyakit. Jadi, dan apalagi seneng banget jadi pusat perhatian gitu. Capek. Buat Pak Roy Suryo, buat siapa-siapa aja yang ngurusin itu, udahlah stop lah. Capek. Lagian ini juga ijazah sarjana doang. Terserahlah mau dipalsuin juga. Nah biarin lah. Mending kita move on sendiri, karena yang bersangkutan senang-senang aja gitu dibahas mulu. Udah kayak selebritis. Bosan saya. Oke nih, gimana tanggapan kalian? Ya silahkan kalian berpendapat, berkomentar di bawah ya, di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.